Salam, salam berjumpa kembali dalam harapan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita menikmati sapaan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Tuhan masih menganugerahkan kehidupan yang baru kepada kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan untuk menuntun kami dalam kehidupan kami hari ini. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 20. Demikian bunyinya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Semua orang berharap agar hal-hal yang menyukakan hati itulah yang akan terjadi dalam kehidupannya, dan selalu berupaya menghindar dari hal-hal yang dapat mendukakan hati. Akan tetapi, selaku pengikut Yesus, penderitaan adalah sesuatu yang tak dapat dihindari. Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Firman Tuhan di pagi ini mengacu kepada peristiwa yang akan terjadi, yakni kematian dan kebangkitan Yesus. Sebab saatnya akan tiba dan sudah dekat, bahwa Yesus akan diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan dan mati. Peristiwa itu akan membuat para murid pun bersedih, sebab merasa ditinggalkan oleh Yesus. Mereka akan berduka cita, hati meratap menangis, menyaksikan sendiri pengadilan dunia yang ditimpakan kepada sang guru. Tetapi sebaliknya, dunia yang diwakili pemimpin agama Yahudi akan bergembira, bersorak-sorai, bersukacita, merasa telah berhasil menyingkirkan musuh. Dalam kehidupan sehari-hari, selalu ada orang yang bersukacita di atas duka cita orang lain. Bahkan ada yang mensyukuri penderitaan orang lain. Yesus berkata, duka cita itu hanya sesaat. Dianalogikan kepada seorang perempuan yang sakit bersalin. Perempuan itu akan merasa sakit saat melahirkan anaknya. Setelah melihat bayinya, maka rasa sakit pun terlupakan. Sudah berubah menjadi sukacita. Demikianlah duka cita para murid berubah menjadi sukacita setelah melihat kubur yang kosong, disusul dengan perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit. Peristiwa itu membuat mereka sangat bersukacita, sebab Yesus hadir kembali dan berada di tengah-tengah mereka. Maka dengan penuh sukacita, mereka pun bersaksi menyaksikan Yesus telah bangkit. Dalam ayat 22 disebut, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Selama perjalanan kita di dunia ini, banyak hal-hal yang mendukakan. Oleh sebab itu, jangan larut dalam kedukaan yang berkepanjangan, yang membuat kita terpuruk. Kita jangan dikalahkan kedukaan. Mari kita hadapi dengan kekuatan iman. Dunia dapat menjanjikan sukacita, tetapi itu hanya sesaat. Sebab sukacita sejati adalah kehidupan surgawi, hanya ada di dalam Yesus dan bersama Yesus.
Di lain pihak, menjadi pengikut Yesus tidak berarti terhindar dari penderitaan. Dalam Matius 10 ayat 38 disebut, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Yesus juga tidak menjanjikan kepada pengikutnya akan mendapat berbagai kemudahan atau kemujuran atau hidup yang penuh berkat. Tidak. Sekalipun Yesus adalah sumber segala berkat. Panggilan kita menjadi pengikut Yesus mencakup panggilan menderita. Karena namanya kita ditolak dan dibenci. Dibenci oleh dunia. Dalam Yohanes 17 ayat 14. Di dalam doa Yesus kepada Bapaknya, dia berkata, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kita akan banyak mengalami kesusahan, penderitaan, atau kita harus pikul salib. Tetapi Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tidak dibiarkannya kita bergumul berjuang sendiri. Ia telah mengutus Roh Kudus menolong dan memampukan kita, membuat kita mampu bertahan dan bersukacita, menantikan kedatangannya kembali, memberikan sukacita besar bagi setiap orang yang bertahan sampai akhir. Oleh penyertaan Roh Kudus, kita dikuatkan dan dihibur. Dalam Matius 5 ayat 4, Yesus bersabda, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami rindu berada dalam kehadirat-Mu, dalam suka maupun duka. Jangan biarkan kami menghadapinya sendirian. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menguatkan kami. Ya Roh Kudus, berdiamlah di dalam diri kami, agar kami selalu terhibur dan bersukacita. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. GKPS